Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan fisika baru, yaitu mengenai gravitasi. Secara tidak langsung ini berhubungan dengan hukum-hukum Newton, hanya lebih spesifik karena ini lebih menitik beratkan ke hukum gravitasi Newton dan persamaan-persamaan lainnya. Jadi, rumus dasarnya adalah hukum gravitasi Newton, di mana F gravitasi sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. F ini gaya gravitasi Newton. G ini adalah konstanta gravitasi Newton. Nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram minus 2. Sedangkan massa, ya ini M1 dan M2 adalah massa dari dua buah benda. Jadi hukum gravitasi Newton inilah untuk gaya gravitasi antara dua benda yang bekerja pada dua benda. Sedangkan R ini adalah jarak antar dua benda tersebut. Ya, pasti satuannya meter. Yang ini satuannya kilogram. Selain itu, ada juga kuat medan gravitasi. Atau yang kita sebut G. Ini rumusnya adalah G kali M per R kuadrat. Dimana untuk kalau misalnya itu untuk kuat medan gravitasi bumi, itu yang sebelumnya kita kenal dengan percepatan gravitasi, yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat, atau di beberapa soal 10 meter per second kuadrat. Untuk yang menghasilkan angka itu, maka ini konstanta tetap, massa dan jari-jari di sini kita pakai massa bumi dan jari-jari bumi. Kalau untuk yang gravitasi, medan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat. Lalu selain itu ada kelajuan orbit dari suatu satelit, bisa kita hitung dengan rumus V sama dengan akar dari G M per R atau akar G R. Ada kelajuan orbit, ada juga yang namanya kelajuan lepas. Kelajuan lepas ini rumusnya adalah VL sama dengan akar dari 2G M per R, atau bisa juga akar dari 2G R. Dan akhirnya ada rumus untuk hukum 3 Kepler. Di mana ini isinya perbandingan antara kuadrat periode dengan jari-jari pangkat 3 adalah selalu konstan. Maka untuk kita membandingkan dua planet, katakanlah planet 1 dan planet 2, akan berlaku bahwa T1 kuadrat per R1 kuadrat pangkat 3 akan sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. Atau kalau kita pindahkan yang setipe, maka T1 per T2 pangkat 2 akan selalu sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Jadi ini rumus-rumus yang ada di hukum gravitasi Newton. Oh ya, satu lagi di sini saja. Energi potensial gravitasi itu rumusnya adalah
min G mm per R, atau usaha untuk memindahkan dari titik 1 ke titik 2 itu adalah EP akhir kurang EP awal. Jadi ini adalah rumus-rumus yang ada di pembahasan gravitasi. Dan seperti bisa dilihat, ini berbeda dengan hukum Newton di mana kita harus menggambarkan diagram benda bebasnya. Tapi di sini kita hanya perlu memakai rumusnya saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal mengenai gravitasi. Oke, seperti bisa dilihat di situ sudah ada 2 soal. Soal pertama dan soal kedua. Kita mulai dari soal pertama. Ada 2 buah bola P dan Q diletakkan dengan jarak 10 cm. Jadi ini P, ini Q, dan jaraknya 10 cm. Lalu bola R diletakkan antara P dan Q dengan PR 4 cm. Di sini 4 cm. R kita letakkan di sini. Jadi otomatis yang sini 6 cm. Ternyata R tidak mengalami gaya gravitasi. Maksudnya di sini adalah harusnya R mengalami gaya tarik oleh Q, atau kita sebut FQR, dan dia juga ditarik oleh P, FPR. Tapi karena dia tidak mengalami gaya gravitasi, maka besar gaya FQR dan FPR harusnya sama. Kita diminta menentukan massa Q jika massa P 4,5 kg. Jadi FPR sama dengan FQR. G MP MR per RPR kuadrat sama dengan G MQ MR per RQR kuadrat. Karena G-nya sama, berarti bisa dihilangkan. Begitu juga dengan MR. Maka kita tinggal menghitung yang sisanya saja. Diketahui tadi massa P 4,5 kg. Sedangkan RPR itu 4 kali 10 pangkat minus 2 di kuadrat. MQ yang dicari, RQR itu 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Maka kita bisa cari MQ sebagai 4,5 kali 6 kali 10 pangkat minus 2 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Ini di kuadrat. Bisa dicoret. Berarti ini 3/2 di kuadrat menjadi 9/4 kali 4,5 atau ini hasil akhirnya adalah 10,125 kg. Jadi itu cara hitung untuk yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, pada soal kedua sekarang kita diminta untuk menentukan berat benda yang masanya 50 kg yang berada pada ketinggian 1,5 kali jari-jari bumi di atas permukaan bumi. Jadi kalau sebelumnya soal gaya gravitasi, sekarang kita masuk ke soal kuat medan gravitasi. Jadi untuk soal ini kita diberikan masanya 50 kg. Katakanlah pada titik B, maka kita akan mencari GB per GA, di mana GA adalah kuat medan gravitasi pada permukaan bumi.
kalau kita masukkan rumusnya berarti ini GM per RB kuadrat GM per RA kuadrat. Jadi kalau misalnya ini dipindah dahulu, maka ini bisa kita kali balik sebagai RB-nya adalah dia minta untuk ketinggian 1,5 kali pada ketinggian 1,5 kali jari-jari bumi. Berarti ketinggian benda tersebut adalah R ditambah 1,5 R atau 2,5 R di kuadrat dikali balik dengan RA-nya adalah pada permukaan bumi, berarti hanya R saja. Untuk lebih bisa dibayangkan sebaiknya digambar dulu saja. Jadi kalau titik A adalah pada saat permukaan bumi di sini, yang ditanyakan adalah pada saat GB di sini. Tapi untuk GB ini yang kita hitung adalah kadarnya dari pusat bumi. Makanya ini R tambah 1,5 R menjadi 2,5 R. Sekarang di sini GM-nya bisa kita coret karena sama-sama massa bumi dan sama-sama konstanta. Sedangkan ini R kuadrat per 6,25 R kuadrat. Coret. Berarti GB sama dengan ini dikali GA. Dalam soal ini kita gunakan GA-nya 10 saja. Itu 10 per 6,25 meter per second kuadrat. Sekarang untuk yang ditanya, berat pada titik B, berarti kita cukup memakai W sama dengan M kali GB. Masanya 50 dikali 10 per 6,25. Satu ini 8, berarti 8 kali 10, 80 Newton. Ini pembahasan untuk soal nomor 2. Berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Selanjutnya, soal ketiga. Soal ini adalah soal mengenai usaha dari gaya gravitasi. Jadi di situ ada benda yang masanya 7,5 kg dipindahkan dari permukaan bumi ke tempat yang ketinggiannya 2 kali jari-jari bumi. Seperti soal yang tadi, berarti karena kita menghitungnya dari pusat bumi, berarti ketinggian totalnya adalah 3R. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan pada benda. Seperti yang tadi dibicarakan di teorinya, berarti dari kedudukan 1 ke kedudukan 2 itu adalah EP2 min EP1. Dimana ini min G mm per R dikurang minus G mm per R1. Jadi R2 ini tadi langsung saja dijadikan 3R, sedangkan yang ini R, maka ini akan jadi min G mm per 3R ditambah, kalau ini disamakan penyebut berarti kali 3 per 3, 3 GMM per 3R, sehingga nilai usahanya adalah 2 per 3 GMM per R. Selanjutnya kita tinggal memasukkan saja, jadi kita pindah di sini. Kita masukkan angka-angkanya sesuai yang di soal, berarti itu 6,7 kali 10 pangkat minus 11 dikali 6 kali 10 pangkat 24 dikali 7,5 kg dibagi dengan jari-jari bumi yang diberikan adalah 6,4 kali 10 pangkat 6. Silakan kalian cek, ini hasil akhirnya adalah 3,1 kali 10 pangkat 8 Joule. Oke, itu untuk nomor 3. Selanjutnya kita akan lanjutkan nomor 4 yang soalnya mengenai kelajuan orbit dan kelajuan lepas.
Baiklah, ini soal nomor 4. Kita diminta menentukan besar kelajuan suatu satelit buatan. Diberikan 2 kasus. Kasus pertama, dia diminta kelajuan mengorbit bumi pada ketinggian 1,5 kali jari-jari bumi. Sedangkan soal yang kedua, dengan satelit yang sama, kita diminta menghitung kelajuan lepas dari pengaruh gravitasi suatu planet yang masanya 6,4 kali 10 pangkat 23 kg dan jari-jarinya 20,01 kali 10 pangkat 6. Oke. Jadi untuk soal ini kita cukup memasukkan saja ke rumus yang diminta. Dengan nomor 4, kita diminta menentukan kelajuan orbit. Berarti kita akan bisa memakai akar GR. Kita membutuhkan kecepatan gravitasi di titik yang ditanya dan jari-jari sesuai yang ditanya. Kalau kalian memperhatikan soalnya, untuk gravitasi di titik yang ketinggiannya 1,5 sudah kita hitung pada nomor 2 tadi, yaitu kalau ini kita pakai GB lagi, berarti GB itu adalah 1/6,25 dikali GA atau G pada permukaan bumi. Jadi kalau misalnya kita langsung masukkan ke situ, berarti ini V sama dengan akar dari 1/6,25 kali G-nya kita pakai 10 lagi, dikali R-nya adalah 2,5 jari-jari bumi, berarti 2,5 kali 6.400 km kali 10 pangkat 3, atau hasil akhirnya adalah 1600 akar 10 meter per second. Jadi ini yang A. Sedangkan yang B, kelajuan lepas bisa kita hitung dengan 2 rumus. Tapi sama seperti yang A, kita milihnya yang ini saja. Jadi bisa kita langsung masukkan di situ sesuai data yang diminta. Tadi masanya ada 6,4 kali 10 pangkat 23 dan jari-jarinya 20,01 kali 10 pangkat 6. G ini bisa kita ganti dengan GM per R kuadrat. Berarti kita masukkan saja. Ini bisa dicoret. Berarti ini 2 kali 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan masanya yang 6,4 kali 10 pangkat 23 per jari-jarinya 20,01 kali 10 pangkat 6. Silakan kalian hitung untuk memastikan. Tapi hasil akhir yang akan kita dapat di sini adalah 400 meter per second. Oke, jadi itu penyelesaian soal nomor 4 tentang kelajuan orbit dan kelajuan lepas. Selanjutnya kita akan bahas soal terakhir, yaitu tentang hukum Kepler 3. Oke, ini soal terakhir kita untuk bahasan gravitasi, yaitu mengenai hukum Kepler 3. Jadi ada 2 buah planet X dan Y, jaraknya terhadap matahari berbanding sebagai 16:25. Yang ditanyakan adalah periode planet Y dengan periode planet X diketahui 128 hari. Jadi untuk ini kita bisa memakai langsung yang tadi di rangkuman, bahwa kalau T1 per T2 pangkat 2 itu akan sebanding dengan R1 per R2 pangkat 3. Atau kalau misalnya kita kan mau langsung dibalik, berarti ini kita langsung pakai TY per TX sama dengan
RY per RX pangkat 3 di akar pangkat 2. Sekarang yang ada di soal adalah X banding Y 16 banding 25 RX banding RY. Kalau kita mau RY banding RX, maka kita hanya perlu membaliknya saja. Jadi 25 banding 16. Sekarang TY per TX sama dengan, untuk memudahkan, akarnya kita operasikan lebih dahulu baru pangkat 3-nya. Jadi kita tukar posisinya, 25 per 16 pangkat 3. Atau TY sama dengan akar dari 25 itu 5 di pangkat 3 jadi 125. Akar pangkat 2 dari 16 4 di pangkat 3 jadi 64 dikali TX nya 128 hari. Jadi TY nya adalah 250 hari. Jadi demikian pembahasan tentang soal-soal gravitasi. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bahasan lain yang akan ditentukan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa berikan like kalian jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update mengenai bahasan-bahasan selanjutnya. Juga share ke teman-teman kalian kalau misalkan kalian merasa ini bisa membantu teman-teman kalian yang lain. Sampai bahasan selanjutnya.